tadi kan teman saya sudah menyebutkan pengertian dari global warming itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyebab dari global warming itu sendiri. Yang pertama itu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah suatu proses atmosfer untuk menghangatkan planet. Nah, efek rumah kaca ini berpengaruh terhadap panas itu diserap oleh gas-gas yang ada di permukaan langit, yang dimana itu tidak akan menembus luar angkasa. Nah, yang kedua itu ada meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu adalah gas yang mempunyai sifat merangkap panas, sehingga panas yang terpantul oleh permukaan bumi itu tidak diteruskan ke luar angkasa, seperti yang tadi yang saya jelaskan tadi, nomor 1 tentang efek rumah kaca itu sendiri. Yang ketiga itu adalah penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC itu adalah kepanjangan dari klorofluorkarbon, yang artinya itu yang gas nyawa kimia yang biasa kita pakai dalam kehidupan perabotan rumah tangga, seperti kayak AC sama alat-alat pendingin lainnya, kulkas, freezer atau lain sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah polusi kendaraan bermotor. Sekarang kan zamannya kemajuan teknologi yang dimana apa-apa harus, kalau misalnya menuju suatu tempat harus ada kendaraan atau apapun. Nah, itu sendiri yang membuat pemanasan global itu terjadi karena adanya efek CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar bensin. Yang selanjutnya itu ada polusi metana oleh pertanian, perkebunan, peternakan. Gas metana adalah suatu gas yang menempati urutan kedua yang di bawah CO2 tersebut. CO2 itu sebagai faktor pertama yang menyebabkan pemanasan global itu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan hutan, karena hilangnya hutan-hutan itu mengakibatkan CO2 itu semakin bertambah, dan akibatnya efek rumah kaca itu bertambah dan semakin meningkat karena tidak adanya penyerapan CO2 yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu polusi kendaraan yang terus meningkat, seperti yang saya sebutkan di poin keempat tadi, yang dimana apabila suatu kendaraan semakin bertambah, maka produksi dari CO2 itu sendiri akan makin bertambah. Jelaskan tentang ciri-ciri pemanasan global. Yang pertama di sini tuh suhu bumi meningkat. Jadi bumi akan mengalami suhu atau iklim yang lebih panas dari biasanya. Selanjutnya terjadinya badai di mana-mana. Banyak terjadinya kayak angin puting beliung atau pokoknya bencana-bencana alam lainnya yang disebabkan oleh pemanasan global. Selanjutnya ada es yang ada di kutub itu mencair karena keadaan bumi kan semakin panas. Jadi di sana tuh kan daerahnya yang paling dingin. Jadi di situ bakal kayak es-es di situ tuh banyak yang mencair. Di situ tuh itu juga ciri-cirinya. Ya, selanjutnya itu ada dampaknya. Tadi setelah dijelaskan ciri-cirinya, maka dampak yang ditimbulkan antara lain adalah banjir. Karena tadi es yang di kutub kan udah meleleh karena kepanasan, jadinya bisa menimbulkan banjir. Nah, terus selanjutnya kondisi yang sangat kering juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Lalu punahnya hewan-hewan dan habitat yang ada di sekitar daerah yang mengalami perubahan iklim. Yang ditimbulkan selanjutnya adalah karena tadi pemanasan global mengakibatkan gletser di kutub meleleh sehingga menimbulkan banjir. Akibatnya pulau-pulau menjadi tenggelam karena gunung es sudah mencair. Dan selanjutnya itu ada kebakaran hutan. Ini terjadi akibat suhu udara yang panas dan kering. Akibatnya mungkin ranting-ranting pohon akan tergesek dan mengakibatkan api. Selanjutnya adalah tidak tentunya perubahan iklim, sehingga membuat hewan-hewan menjadi sulit untuk beradaptasi di iklim tersebut. Lalu selanjutnya itu ada cara atau solusi agar pemanasan global itu bisa dikurangin atau diminimalisir. Yang pertama, kita jarang menggunakan atau mengurangi penggunaan dari AC atau air conditioner. Jadi kalau misalkan kita lagi gerah, diusahakan tidak menggunakan air conditioner. Kita bisa menggunakan kipas atau yang lainnya.
Lalu selanjutnya ada kita mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Jadi kita tidak membeli barang, misalnya kita ke supermarket, itu bisa digunakan tempatnya tempat dari kantongnya yang berbahan kertas. Tapi di Indonesia masih banyak penggunaan plastik sebagai untuk membungkus sesuatu atau apapun. Terus ada reboisasi. Jadi reboisasi ini kan karena kalau penggundulan hutan terus terjadi, banyak kekeringan. Nah, dari panasnya makin meningkat. Nah, dengan reboisasi, maka kita bisa mengurangi panas yang diterima oleh di bumi ini gitu. Dan jadi pada intinya kita harus mengurangi adanya pemanasan global. Jadi tidak hanya kita tahu, tapi kita juga harus mengurangi adanya pemanasan global. Jadi kita akan membuka sesi pertanyaan. Ya. Begini Dek, saya itu masih bertanya-tanya ya dalam hatiku itu ya. Apa sih global warming itu bagi kita? Jadi apa efeknya bagi kesehatan kita, bagi kehidupan lingkungan kita gitu, lingkungan alam semesta gitu. Ya, ini pertanyaannya akan dijawab oleh Balkis. Ya, dampak bagi kelangsungan hidup, dampak dari global warming. Yang pertama, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, kayak misalnya tumbuhan, terus hewan-hewan yang udah disebutin sama tadi teman saya. Yang kedua juga, kenaikan suhu air laut menyebab terjadinya coral bleaching dan kerusakan terumbu karang di seluruh dunia. Yang ketiga, meningkatnya frekuensi kebakaran hutan. Nah, tadi juga Bapak nanya kan dampak bagi kesehatan manusia, itu juga menyebarnya penyakit tropis seperti malaria ke daerah-daerah yang baru bertambahnya populasi serangga, yaitu nyamuk. Terus yang kedua, suhu yang ekstrim akan menyebabkan semakin lamanya virus bertahan hidup sehingga menyebarluaskan penyakit. Yang ketiga, kenaikan suhu 1 derajat Celcius menyebabkan naiknya angka kematian menjadi 300.000 per tahun akibat malaria, diare, dan malnutrisi. Ya, jadi kami harap penjelasannya sudah cukup dari Balkis. Boleh, Pak. Itu kalau regisasi itu kan penanaman kembali ya. Nah, itu bagaimana menurut kalian semuanya itu kalau regisasi itu alangkah baiknya dilakukan di daerah mana? Ya, reboisasi itu sebaiknya dilakukan di setiap daerah. Misalkan tidak hanya di daerah yang banyak hutannya aja, tapi kita juga harus di daerah kayak perkotaan atau yang di daerah pantai, itu biar mengurangi panas yang masuk ke bumi. Misalkan kita dari sekolah setiap murid membawa pepohonan, itu juga bisa jadi reboisasi. Nah, mungkin kalau dari nasionalnya kita bisa coba untuk menanam pohon di hutan-hutan yang sudah ditebangi. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.